Jerry, this is the third time you've been late this week. You were needed in that meeting today. Fortunately, the deal was done, but it almost didn't happen. I'm really sorry, but I was stuck in traffic. My car was sitting in the same spot for 30 minutes. If you're getting stuck in traffic every day, then you should leave the house earlier. I know, but that isn't the problem. Hai guys, welcome back to Jadi Pinter Channel. Nah, di sini kita mau bahas tentang kalimat pasif. Nah, tadi kamu sudah nonton video pendek ya. Di video pendek tuh ada kalimat you were needed in that meeting today. Artinya kamu dibutuhkan di meeting itu hari ini gitu. Jadi kemudian ada kalimat yang kedua. Next, fortunately the deal was done, but it almost didn't happen. Jadi sayangnya, itu dealnya udah dikerjain, udah dilakukan, tapi itu hampir aja nggak terjadi. Nah, ini bosnya lagi marah-marah nih sama pegawainya karena tadi pegawainya telat ya. Nah, jadi dua kalimat ini membuktikan kalau ini adalah kalimat pasif gitu. Nah, hari ini kita mau bahas tentang passive voice ya guys ya. Apa sih passive voice itu? Dan menurut wallstreetenglish.com, jadi passive voice is when you make the object of an action into the subject of the sentence. Jadi ketika kamu mengganti objeknya itu jadi subjek gitu. Jadi itu namanya passive voice. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia tuh misalnya jadi dari subjek jadi ganti objek. Kalau kata kerjanya contohnya tuh memakan jadi dimakan. Nah, menjelaskan jadi dijelaskan, mengerjakan jadi dikerjakan. Itu contoh kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia. Next, passive voice di sini dibagi jadi dua. Jadi ada rumus yang ini non-progressive tense, jadi subject to be plus verb 3 diikuti oleh by, kemudian rumus yang pakai progressive tense, jadi subject to be plus being plus verb 3 plus by. Nah, progressive ini maksudnya adalah continuous, jadi sama dengan continuous. Oke. Next, how to make passive. Jadi gimana cara buat passive voice? Jadi ada beberapa aturannya, yaitu yang pertama change the subject become object. Jadi mengganti subjeknya jadi objek. Kemudian decide the to be used based on its tenses. Jadi menentukan to be-nya itu berdasarkan tensesnya. Kalau present, to be-nya is MR. Kalau past berarti was and were. Kalau future itu be aja. Kalau perfect itu been. Nah, and then the third one use verb 3. Gunakan verb 3. Next, nah kita ada langsung ke formula untuk passive voice. Nah, tadi formulanya ada dua ya, jadi ada non-progressive sama yang progressive tense. Nah, ini kita bahas yang non-progressive tense dulu. Jadi yang non-progressive tense itu ada subject plus to be plus verb 3 plus by. Nah, to be di sini dijelaskan, to be itu ada 4 bagian, jadi 4 bagian. Jadi kalau present is MR, past itu was and were, future itu be, and then perfectnya been. Nah, kemudian untuk pergantian subjek menjadi objek, nah ini ada he jadi him, she jadi her, it jadi it. Kemudian they-nya jadi them, we become us, you still you, I become me. Jadi kalau misalnya subjek kan di depan, objeknya di belakang. Kalau jadi ganti tempat di objek di belakang, mereka juga akan mengganti katanya. Jadi he jadi him gitu. Next kita ke contoh aja. Nah, example, he buys a blue jacket. Di sini contohnya adalah dia membeli sebuah jaket berwarna biru. Nah, kalau kita pasifkan dalam bahasa Indonesia, sebuah jaket berwarna biru dibeli oleh dia. Dianya ini laki-laki. Nah, perhatikan di sini, untuk subjeknya kita menggunakan he. Nah, ini untuk kalimat aktif, subjeknya adalah he. Nanti ketika dipindah menjadi objek, he-nya diletakkan di belakang jadinya him, yang ini. Nah, buys-nya ini verb 1. Nah, ini artinya membeli. Nanti kalau dijadikan pasif jadinya akan dibeli gitu ya. Nah, tentu saja kita harus menambahkan to be dan mengganti buys yang verb 1 ini menjadi verb 3. A blue jacket ini adalah objeknya. Nanti a blue jacket ini yang akan kita letakkan di depan. Nah, yuk kita mulai jadikan ini menjadi passive voice. Jadi dia membeli sebuah jaket berwarna biru. He buys a blue jacket. Kita tentukan dulu tensesnya apa. He buys a blue jacket. Nah, di sini menggunakan verb 1. Jadi ini tensesnya adalah tenses present tense. Di mana present tense itu punya 3 to be, is, am, dan are. Kalau misalnya
objeknya a blue jacket kita pindah ke depan, nah nanti kita akan menggunakan to be. Salah satu dari to be is, am, dan are. Nah, karena a blue jacket ini adalah satu benda, nanti kita menggunakan to be-nya itu is. Jadi a blue jacket is, kemudian diikuti oleh verb 3. Verb 3-nya by adalah bought. Jadi a blue jacket is bought by him. Let's check. Ya, ini adalah kalimat pasifnya, jadi akan menjadi a blue jacket is bought by him. Oke. Next, kita ada formula passive voice yang pakai progressive tense. Nah, sini ada bedanya ya. Jadi, subject plus to be plus being baru diikuti oleh verb 3 plus by. Nah, jadi kalau misalnya yang non-progressive itu nggak ada beingnya, kalau yang progressive itu ada beingnya. Karena kita diikuti oleh verb ing. Nah, verb ing-nya nanti tetap diganti oleh verb 3 karena ini akan menjadi kalimat pasif. Untuk kalimat to be sama, jadi to be-nya ada present yaitu is, am, are. Kemudian past itu was and were, future itu be, kemudian perfect-nya been. Nah, untuk pergantian subjek dan objek di sini juga ada reminder. Jadi kalau subjeknya he, di objek jadi him, she jadi her, it tetap it, they jadi them, we jadi us, you, I still me. I become me. Oke. Next. Nah, ini ada contoh. They are selling 5 oranges today. Jadi mereka sedang menjual 5 orange hari ini, 5 jeruk hari ini. Nah, coba kita perhatikan. They ini adalah subjeknya. Nanti ketika akan dirubah menjadi pasif, dia akan berubah menjadi objek, berarti kita menggunakan them. Di belakang ya. They are selling. Sell-nya ini verb ing. Jadi kalau verb ing tetap, kalau passive voice dirubah menjadi verb 3. 5 oranges ini objeknya, today ini keterangan waktunya. Nah, oke. Kalau kita rubah jadi passive voice, mereka sedang menjual 5 jeruk hari ini. Jadi 5 jeruk sedang dijual oleh mereka hari ini. Gitu kan ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kita ubah 5 oranges-nya di depan. Nah, kita tentukan dulu tenses-nya ini apa. They are selling 5 oranges today ini merupakan tensesnya untuk present continuous tense. Nah, present, depannya present berarti to be-nya adalah is, am, dan are. Kita tentukan dulu, karena objeknya itu 5 oranges, nah lebih dari satu benda, maka to be-nya menggunakan are. Jadi, 5 oranges are, kemudian karena ini progresif diikuti oleh being, jadi 5 oranges are being, selling-nya jadi sold, 5 oranges are being sold by them today. Let's see. Nah, there you go. Ini adalah jawabannya. 5 oranges are being sold by them today. Nah, coba kita perhatikan. Nah, 5 oranges akan menjadi subjek di sini. Kenapa kita nggak pakai is, kita pakai are? Karena 5 oranges is more than one. Nah, to be-nya tadi ada present. Kalau bendanya lebih dari satu, kita pakainya are. Kemudian kita pakai being karena gini progresif. Selling jadi sold by, oleh di sini. Nah, they-nya yang di sini tadinya subjek berubah menjadi objek, jadinya them. Keterangan waktu tetap jadi keterangan waktu. Nah, sini guys, ini cara merubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yap, oke, segitu aja. Untuk pembahasan soal akan dibahas di video selanjutnya.